Oke, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan leyeh-leyeh kembali. Kita akan trading santai. Kita akan trading ke mana ya? Kita akan ke Sukabumi aja lah kayaknya. Soalnya lagi nggak ada tujuan, tapi tadi yang penting keluar dulu aja dari rumah. Terus tadi di jalan kepikiran kayaknya mau ke daerah selatan, tapi selatan bosan. Terus mau ke daerah timur, kayaknya kalau di timur nggak cukup sehari, jadi kita ke Sukabumi aja lah. Kita leyeh-leyeh, trading santuy. Kita berangkat jam 6.30an tadi dari rumah. Ini baru sampai ke Jalan Ciberem, perbatasan Bandung Cimahi. Mungkin perjalanan ini kalau misalkan nyantai itu di sekitar 3 jaman. Entah ini sampai tujuannya sampai mana. Yang penting kita coba ke daerah Sukabumi. Entah nanti kita pulangnya lanjut ke Pelabuhan Ratu, ke Sindang Barang, jalur Ciwidey, atau balik lagi ke sini. Ya kita lihat nanti sajalah, tergantung sikon. Karena ini juga di hari Minggu, besok harus kerja lagi. Jadi ya kita lihat sikon lah, gimana bagusnya. Sebenarnya sih pengen saya pergi lewat jalur Cimahi, Cimahi, Sukabumi, terus nanti pulangnya ke Pelabuhan Ratu, terus ke Ciletuh. Dari Ciletuh terus mungkin ke Ujung Genteng, atau enggak langsung belok kiri ke Sindang Barang, langsung ke Ciwidey, langsung ke rumah. Jadi ridingnya itu dengan mungkin judulnya nanti dari Bandung ke Bandung, tapi beratus-ratus kilometer, guys. Ini kebetulan saya sudah lama juga tidak riding lagi. Udah hampir 2 bulanan kayaknya nggak riding lagi, baru-baru sekarang. Karena kemarin subhanallah sekali hektiknya di kerjaan. Sudah harus deployment karena saya seorang developer. Jadi ya lumayan lah dikejar-kejar deadline, dan baru sekarang lagi nyantai. Jadi saya coba riding lagi. Kalau tidak salah riding terakhir itu ke Garut Selatan, ke Ranca Buaya, atau ke mana itu saya lupa. Ke Joglo Ciwaru. Kebetulan videonya belum di-up karena belum saya edit. Nanti saya coba edit lah. Coba naikkan videonya. Entah setelah video ini atau video ini setelah ke yang Garut Selatan itu. Karena menurut saya itu sebenarnya momennya bagus tuh ke Joglo Ciwaru. Cuma ada beberapa footage yang kayaknya tidak layak ditampilkan, dan kalau misalkan dengan tampilan sekarang setelah diedit kayaknya akan sedikit waktunya. Jadi nanti kita lihat saja gimana videonya, entah video di jalannya full. Kalau misalkan full kan lumayan bosan juga ya. Ini kita baru lewat Cimahi, mudah-mudahan tidak macet. Karena kemarin di tanggal berapa ya, kalau tidak salah di 19-20an lah, 20 Agustus kemarin Cimahi sempat ramai karena ada perbaikan jalan sama pembangunan underpass. Perbaikan jalannya itu jembatan jalan di daerah Pemkot Cimahi. Terus berbarengan juga sama pembangunan underpass Gatot Subroto kalau nggak salah, yang di stasiun Cimahi. Nah itu
dampaknya itu macet kemana-mana. Kalau nggak salah hampir sebagian kota Cimahi hampir macet tuh, dari yang biasanya 10 menit bisa sampai 1 jam di jalan. Karena ya harap bersabar juga sih, kayaknya emang ya mudah-mudahan cepat selesai lah proyeknya dan jalanan juga bisa normal. Kalaupun enggak, sekarang ada rekayasa lalu lintas yang lebih baik lah, supaya masyarakat juga tidak dirugikan gitu. Soalnya saya lihat video-video tuh yang biasanya ke jalan raya itu jadi ke jalan perkampungan. Nah itu jadi, kalau saya lihat jadi apa ya, warga-warga sekitar juga keganggu gitu dengan banyak pemotor atau kendaraan yang motong jalan, ibaratnya cari jalan tikus. Ya kita mau doakan semoga semuanya berjalan lancar lah, semoga cepat-cepat selesai. Oke, kita lanjut lagi setelah tadi ada terkendala mikrofon yang tidak connect. Kita lanjut lagi obrolan kita. Ini kita baru sampai ke Raja Mandala. Ya. Ya, di sekitaran jembatan Raja Mandala. Sebelum jembatan Raja Mandala, tadi ada di Cipatat ada sedikit hambatan, ramai sih lebih tepatnya, lancar cuma ramai gitu, jadi ngantri lah jalannya. Karena tadi kalau nggak salah banyak banyak truk sama mobil-mobil besar lah, jadi pelan-pelan gitu. Barulah sampai sini, jalannya tidak terlalu ramai. Ini kalau misalkan saya punya drone sih, saya coba berhenti dulu sih di sekitaran jembatan ini, karena viewsnya bagus nih di jembatan Raja Mandala ini. Kalau via drone ya lewat di shootnya via drone. Nah ini jembatan ini. Ini kalau salah katanya dulu saya juga belum pernah ngalami sih lewat sini. Dulu katanya di sini ada kayak di jalan tol gitu. Jadi ini emang khusus dulu tuh yang kayak jalan tol gitu, emang jembatan ini tuh. Tapi sekarang sudah dialih fungsikan jadi bisa dilewati jalur normal. Nah ini jembatan Raja Mandala yang air di bawahnya tuh sekarang lagi surut karena lagi musim kemarau. Ini tandanya sudah mulai masuk ke daerah Kabupaten Cianjur. Ini ada gapura dengan logo di tengahnya Kabupaten Cianjur. Dan setelah jembatan ini terkenalnya dengan daerah Cincau. Ini banyak di kiri kanan tempat istirahat bagi teman-teman yang misalkan dari yang sudah melewati Bandung mau ke daerah Cianjur, Sukabumi, yang mau istirahat bisa istirahat di sekitaran sini. Ada banyak pilihan cincau dan juga mie bakso dan juga kopi-kopi. Sebenarnya sih saya juga belum sarapan ya, tapi nantilah kayaknya. Kalau mau masih di daerah sini kayaknya masih terlalu dekat. Nanti lah di perbatasan Sukabumi saya nyari makan. Soalnya saya pengen bubur yang ada kuning-kuningnya itu loh, yang khas Cianjur. Tapi kayaknya sekarang udah jarang. Dulu di Leles kalau nggak salah saya beli khas Cianjur. Nah sekarang emang
di hari Minggu, jadi banyak yang lagi olahraga pagi. Harusnya sih saya juga jadwal jogging nih hari ini, tapi entah kenapa kepikiran tiba-tiba pengen riding gitu, karena udah lama banget nggak riding. Pengennya sih karena sekarang momennya ada hari kejepit di hari Senin, jadi liburnya itu dari Sabtu, Minggu, Seninnya tadinya mau ngambil cuti, Selasanya kan merah, tadinya pengen ke Jogja saya tuh, tapi ya entah kenapa selalu apa ya, bukan gagal, tapi emang kayaknya emang butuh persiapan kalau ke daerah jauh tuh, nggak bisa langsung ngedadak gitu. Terus persiapan soalnya kan nggak mungkin sehari ya, pasti ya minimal 2 hari lah. Nah kalau misalkan di minimal 2 hari itu harus persiapan penginapannya lah, terus motor juga harus kondisi fit lah. Ya mudah-mudahan nanti solo riding bisa ke Jogja lah. Kebetulan ada teman juga di Jogja, jadi bisa mampir ke sana. Ini sekarang sudah jam 7:30, tadi pergi jam 6:30. Udah 1 jam nyampe Cianjur. Tadi sih saya cek di kilometer paling cepat saya di 70-an kalau nggak salah, nggak nyampe ke 80. Soalnya emang benar-benar nyantai hari ini, nggak ada dikejar-kejar waktu atau dikejar apa. Jadi tadi di jalan setelah rekaman mati saya emang nyetel musik di intercom, jadi saya nyanyi-nyanyi nggak jelas di jalan. Ini stasiun Cipuyung, jadi yang mau naik kereta bisa ke stasiun Cipayung, nanti tinggal belok kiri saja. Cuma ya keretanya kalau nggak salah cuma beberapa deh yang yang berhenti di Cipayung, cuma satu kalau nggak salah, satu yang arah ke Sukabumi, dan terus ada lagi satu lagi dari arah Cianjur ke Cipatat. Cuma saya lupa nama keretanya, soalnya dulu pernah searching karena pengen nyoba dari Bandung Sukabumi, ternyata belum nyambung jalannya. Cuma dari Padalarang, terus Padalarang checkpoint, lanjut lagi naik angkot, mungkin bisa naik ke Cipatat. Di Cipatat baru naik kereta lokal. Cuma saya kurang tahu harganya. Ini udah jam 8.39, udah 8:30. Sudah berarti tadi jam 6:30, 7:30, 8:30 sudah 2 jam, kurang lebih 2 jam baru nyampe Sukabumi.
Ini masih di daerah mana ya? Sukalarang. Ini tadi ada SPPG. Dari SPPG Sukalarang, berarti ini baru daerah Sukalarang. Nah, ini ada pelangnya baru masuk ke Sukaraja. Nah, ini ya tampilan saya ketika motoran, simple, nggak ribet, cuma pakai balak kelapa sama helm full face. Ini helmnya saya dari JPX. Helm saya dari JPX. Nanti biasanya kameranya disimpan di sini di depan untuk POV riding. Terus untuk yang di depan ini saya pakai holder kamera. Nah nih, apakah stabil atau enggak? Ya teman-teman bisa menilai sendiri gimana ini si DJI Action 4 ini. Soalnya ini jalanannya lumayan bergelombang, nggak mulus. Jadi ya entah ini masuk ke kameranya mulus atau enggak, saya juga kurang tahu sih ini gimana. Ya sekalian ngecek juga ini stabil atau enggak gitu. Ya mudah-mudahan stabil sih. Jadi bagus hasilnya. Ini helm JPX ini, kenapa saya milih ini? Salah satunya itu karena nih di bagian depan ini bisa dicabut, jadi bisa jadi half face untuk helmnya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu saya butuh angin atau apalah gitu buat ngadem di jalan dan sedang tidak lagi ngerekam, ini saya bisa nyabut ini bagian depan ini dari sini. Nanti di dalam helm ada kayak penjepitnya gitu, tinggal ditekan nanti bisa kebuka si full face-nya jadi half face. Itu salah satu kenapa alasan saya pakai JPX. Karena kemarin kan saya pakai helm KYT ya, yang True Vision. Nah itu si kameranya itu disimpan di kaca. Ada di video-video saya sebelumnya. Jadi si kameranya itu disimpan di kaca. Nah itu kan lumayan agak berat ya si kamera. Nah jadi si kacanya itu si helmnya itu selalu berat sebelah ke depan gitu. Walaupun ini juga sama, cuma kerasa gitu kalau misalkan si helm half face tuh terus kalau misalkan saya ngerekam pakai half face tuh, jadi si kameranya kamera ada di depan, misalkan dia ada di kaca. Nah kalau misalkan saya butuh angin gitu ya, butuh udara segar, itu nggak bisa diangkat ke atas. Jadi harus si kacanya tuh harus turun ke bawah terus. Soalnya kalau diangkat ke atas kan ada kamera. Ya agak riskan juga gitu kalau misalkan si kacanya diangkat ke atas. Kalau misalkan pakai helm yang ini, kan kamera di depan, ini kaca di sini. Jadi kaca bisa ditutup. Jadi kondisional gitu, kacanya tidak mempengaruhi ke kamera, bisa ditutup, bisa dibuka. Nah kayak gini kan saya misalkan lagi butuh adem karena tadi gerah di jalan, jadi saya kaca dibuka dulu. Tapi kalau misalkan lagi situasinya lagi berdebu atau lagi ada kebul gitu apalah, bisa ditutup gitu tuh. Jadi tidak berpengaruh ke kamera gitu. Nah itu salah satu alasan saya pakai helm yang full face yang ini. Jadi tidak mengganggu aktivitas merekam. Nah itu kemarin juga pakai yang half face. Sebenarnya setiap saya ngerekam di jalan, itu si kaca selalu nutup. Dan ya gitu, saya kadang pengen ngelihat gitu kan, tanpa kaca pandangan lebih enak. Jadi agak susah kalau misalkan pakai yang half face. Kalau yang full face kan enak gitu. Tapi rencananya sih saya pengen beli lagi yang half face, yang agak enakan dikit lah. Soalnya kemarin yang kayak True Vision sudah buluk, sudah lama si helmnya. Udah berapa tahun ya? Udah dari saya sekolah di 2012
2018an kalau nggak salah tuh. Udah hampir 8 tahun, 7 tahunan. Oke guys, tadi kita niatnya mau ke kota, tapi lagi ada perayaan apa gitu, jadi ditutup jalannya. Tadi sempat bingung juga tadi, mas balap kiri tadi di kota tuh, ternyata masuknya ke pasar. Dari pasar saya bingung malah kemana jadinya. Jadi saya memutuskan untuk dialihkan sajalah ke Lingkar Selatan. Saya juga sebenarnya baru pertama kali nih lewat sini. Kalau tadi sih lewat di Maps, kalau lihat di Maps dari sini sih tinggal lurus terus nanti masuk ke Lingkar. Cuma pas mau ke Sukabuminya nanti dibelok kiri dulu terus putar balik. Kita lihat. Saya juga baru pertama kali nih sambil meraba-raba. Apakah jalannya betul atau saya malah nyasar. Tadi di map sih tinggal lurus terus aja sampai mentok udah nyampe ke jalur Lingkar Selatan. Tahu gitu tadi di Sukaraja tinggal belok kiri saja langsung. Di Sukaraja kan enak, tinggal belok kiri masuk deh ke Lingkar. Apa-apa kita sambil riding lagi nyantai sambil mencoba jalan-jalan baru. Nah, ini kita lewat mana nih? Lurus atau belok? Lurus dah kayaknya. Nah ini ada nih Pelabuhan Ratu, Surade, Segaranten, Bandung. Berarti kita harus putar balik. Bener tuh. Ini ada terminal Bandung kiri, Bogor, Jakarta, Pelabuhan Ratu lurus. Jakarta. Nanti kita harus putar balik. Nah ini. Oh iya bener. Ini kan sudah masuk ke jalur Lingkar. Berarti kita harus putar balik di sini.
Nah kalau dari sini sih tinggal lurus aja sih, kalau dari jalur lingkar ini tinggal lurus, nanti mentok di jalur lingkar selatan tinggal belok kiri. Wah ini Koperasi Merah Putih KMP, banyak melewati KMP. Kalau dulu di sepanjang jalan tuh pasti banyak ruko-ruko itu dijadikan tempat mixu. Kalau sekarang pasti banyak kelihatan tuh SPPG, Koperasi Merah Putih. Ya itulah emang lagi zamannya sekarang. Pasti lagi banyak-banyaknya sekarang gencar-gencarnya membangun SPPG baru sama KMP alias Koperasi Merah Putih. Tuh, kalau di daerah-daerah sini tuh emang lagi banyak truk kendaraan besar sih. Ada proyek juga. Oh, kayaknya ini lagi pembangunan jalan tol ya, tol keluar. Iya bener tuh, jalan keluar tol kayaknya tuh proyek tol Bocimi kali ya kayaknya. Makanya banyak truk-truk besar ngangkut batu atau pasir. Tapi ya mudah-mudahan segera jadilah. Soalnya kalau misalkan tol Bocimi ini jadi kayaknya mengurai kemacetan yang di daerah Cibadak. Soalnya daerah Cibadak lumayan tuh. Kalau misalkan macet, bisa panjang tuh kalau di jalur-jalur Cibadak. Ya kalau sekarang macet, mohon dimaklum karena sedang pembuatan jalan tol Bocimi kayaknya. Tapi kalau misalkan udah jadi, ya itu berdampaknya lumayan kerasa. Ini jalur-jalur ini tuh memang jalur-jalur yang sering macet. Jalur Bogor tuh, Jakarta via Bogor, via Sukabumi Bogor. Dulu juga pas Lebaran kapan ya? Kalau nggak salah tahun kemarin atau tahun sekarang lupa. Pokoknya pas tadi pertigaan yang lagi dibangun itu mulai macet. Nah, ya pokoknya H+1 Lebaran pas pertigaan tadi yang lagi dibangun tol tuh pintu keluar tol. Nah, dari sana mulai macet. Tembus di pertigaan yang mau ke Pelabuhan Ratu di Cibadak setelah RSUD Sekarwangi itu masih macet. Nah itu emang kerasa sih kalau misalkan, mudah-mudahan kerasa ya pas ada gerbang tol di sana yang tadi. Jadi jalan ini nggak terlalu macet gitu. Kayaknya emang ini satu-satunya jalur dari Sukabumi ke Bogor ke Jakarta kayak. Jadi semua kendaraan lewatnya sini. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah.
Ini kita eh mana ya tujuannya? Ya kita jalan aja lah. Mungkin misalnya ke Bogor atau dari Sukabumi ke Pelabuhan Ratu. Entahlah. Tapi nanti kayaknya kita akan closing di sekitaran mana ya? Mungkin kita akan closing di pas masuk ke Cibadak saja ya. Alhamdulillahnya sih kalau dari jalan sekarang di Cikupulu apa Jalan Raya Cikupulu apa tadi saya baca masih terpantau aman, lancar. Soalnya sekarang kehitung libur panjang juga. Kalau misalkan banyak yang ngambil cuti di hari Senin, pasti sekarang masuk ke libur panjang. Di Sabtu, Minggu, Senin, Selasa kan lumayan 4 hari. Jalan Pondok Lengsir. Oke lah, kita closing saja sampai di sini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton perjalanan kali ini dari Bandung ke Sukabumi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. See you on the next trip.